wabarakatuh. Tabibu, sebelum ini perkenalku Sika Malaysia, jaman permuatan telu saya telu 046038. Jadi sikam harga mempraktiko keterampilan ngegunako media dalam proses pembelajaran. Manihan, sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Buat ketua kelas, tolong. Baik semua, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ibu. Alhamdulillah sehat semua ya berarti. Oke. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Lalu ibu. Jadi kita akan belajar tentang menulis surat pribadi menggunakan kata ganti. Nah di sini sebelumnya udah ada yang pernah belum kayak buat surat? Surat apapun itu, surat izin, surat konfes orang. Emang kalian belum ada yang punya pacar? Di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Jadi surat pribadi itu surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dengan teman, keluarga, atau saudara. Nah, surat pribadi ini biasanya itu menggunakan bahasa yang santai, sopan, dan mudah dipahami. Jadi dia menggunakan bahasanya itu tidak formal. Lalu dalam bahasa Lampung, surat pribadi itu juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melestarikan bahasa daerah agar tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau misalnya kita di rumah, kita di sekolah, kalau kita ingin menulis surat pribadi itu, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang baku, karena kalau kita menulis surat pribadi terus menggunakan bahasa baku itu terkesan aneh, karena biasanya baku itu lebih ke acara-acara formal. Kemudian untuk pengertian kata ganti, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan satu kalimat awal aja. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama agar kalimat menjadi lebih singkat dan mudah dipahami. Nah, jadi biasanya kalau surat pribadi itu biasanya dia menggunakan kata ganti supaya bahasanya itu tidak bertele-tele dan maknanya itu lebih mudah tersampaikan. Nah, untuk struktur surat pribadinya, biasanya surat pribadi itu memiliki beberapa bagian penting, yaitu bisa tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian salam pembuka, isi surat, kemudian salam penutup, dan juga nama pengirim. Jadi setiap bagiannya itu memiliki fungsi masing-masing agar surat itu terlihat rapi dan mudah dipahami oleh penerima surat. Nah, untuk manfaatnya, jadi menulis surat pribadi ini dapat melatih kemampuan menulis dan menyusun kalimat dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga membantu menambah kosakata bahasa Lampung dan menjaga kelestarian bahasa daerah agar tidak hilang seiring berkembangnya zaman. Jadi dengan kita terbiasa menggunakan atau menulis surat pribadi itu akan menambah kosakata kita. Yang tadinya kita tahu 5 kata bahasa Lampung, kita bisa menjadi mengetahui 10, 20, bahkan 50 kosakata. Karena semakin banyak kita menulis surat, maka akan lebih mudah untuk menggunakan bahasa Lampung. Nah,
penjelasan ini, kira-kira ada yang masih bingung tentang penulisan surat? Masa kalian gak pernah sih menulis surat pribadi? Biasanya nulis apa? Surat izin sakit. Berhubung tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham. Ibu minta kalian untuk membuat satu surat pribadi. Dia ada kata gantinya. Gak usah banyak-banyak, 3 kalimat aja. Bisa kalian kerjakan sekarang. Kalau ada yang bingung, bisa ditanyakan. Kalian biasanya kalau buat surat pakai bahasa apa? Indonesia. Kalau misalnya mana ganti orang lebih dari 2, itu berarti apa? Mereka. Ya, bahasa Indonesia. Bisa. Belum selesai ya? Oke, jika belum, berhubung waktunya sudah habis, ini untuk tugas kalian di rumah, tolong dibawa di minggu depan. Untuk pertemuan besok, kita akan membahas tentang petunjuk dalam membuat makanan tradisional. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Jadi kesimpulannya, surat pribadi itu sarana komunikasi pribadi yang menggunakan bahasa santai dan sopan. Nah, dalam penulisannya itu menggunakan kata ganti untuk mempermudah komunikasi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Lisma Wanuni dengan NPM 2313046090 sebagai observer akan memberikan observasi lisan atas nama calon guru Elisha dengan NPM 2313046038 dalam praktik keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. Penggunaan media tersebut cukup membantu dalam menjelaskan materi sehingga siswa dapat lebih mudah memahami isi pembelajaran. Selain itu, media yang digunakan juga mendukung proses penyampaian materi agar tidak hanya berpusat pada penjelasan secara lisan. Namun, dalam menggunakannya masih dapat ditingkatkan. Misalnya, dengan memaksimalkan pemanfaatan media agar lebih menarik perhatian siswa dan meningkatkan keaktifan mereka selama pembelajaran berlangsung. Secara keseluruhan, keterampilan menggunakan media atau alat pembelajaran sudah cukup baik dan dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian observasi lisan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.